Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Gafro Pianisya, kelas 04 SNJP 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis perusahaan, yaitu manajemen keuangan. Di sini saya memakai perusahaan PT XL Axiata Tbk. Dalam menganalisis, banyak hal yang harus perlu diketahui, yaitu merumuskan masalah, apa saja tujuan dan bagaimana strategi pertumbuhan PT XL Axiata, dan bagaimana kinerja PT XL Axiata Tbk, dan apa dampak dari strategi pertumbuhan yang telah dilakukan terhadap kinerja PT XL Axiata Tbk. Industri telekomunikasi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat tiap tahunnya, yang membuat persaingan menjadi semakin ketat. PT XL Axiata Tbk sebagai salah satu perusahaan terbesar penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia melakukan strategi pertumbuhan untuk menempatkan perusahaan pada posisi terbaik di Indonesia. Namun, mulai pada tahun 2020, perusahaan mulai mengalami penurunan kinerja, baik dari sisi keuangan maupun sisi non-keuangan. Hal tersebut membuat perusahaan melakukan agenda transformasi di tahun 2021. Sebelum saya lanjutkan menganalisis yang lebih lanjut, berikut saya sampaikan terlebih dahulu tentang PT XL Axiata beserta sejarahnya. PT XL Axiata sebelumnya bernama PT XL Komindo Pratama Tbk atau disingkat XL, adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dan merupakan perusahaan swasta ketiga yang menyediakan layanan telepon seluler DSM di Indonesia. XL Axiata mempunyai berbagai produk utama, yaitu XL Prabayar, XL Prioritas, XL Home, XL Business Solution, Axis, dan Live On. Saat ini saham XL Axiata dimiliki oleh Axiata Investment atau Indonesia 66,4% yang tergabung dalam Axiata Group Berhad, perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia dan publik, sebesar 33,6%. XL Axiata terus berinovasi dan menjadi operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang meluncurkan konvergensi. Berikut saya sampaikan sejarah PT XL Axiata, yaitu pendirian. PT XL Axiata Tbk pertama kali didirikan dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari pada 6 Oktober 1989. 100% saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Raja Wali Wirabakti Utama, dialihkan kepada anak perusahaannya, yaitu PT Telekomindo Pribakti sebesar 100%, dan PT Graha Metropolitan mengubah namanya menjadi PT XL Komindo Pratama. Pada 6 September 1995, XL Komindo berhasil mendapat lisensi untuk membangun jaringan GSM ketiga di Indonesia. Setelah Satelindo dan Telkomsel, izin ini awalnya didapatkan oleh induk XL Komindo, yaitu Telekomindo pada 25 April 1995, tetapi kemudian diserahkan ke XL Komindo. Setelah didapatnya izin ini pada Oktober 1995, kemudian diserahkan ke XL Komindo. Setelah didapatnya izin ini pada Oktober 1995, XL Komindo berhasil menjalin kerjasama dengan sejumlah investor asing. Investor asing itu dari Ninex AS atau lewat anak usaha Ninex Asia Indonesia Ltd dengan kepemilikan 23,1%. Mitsui Jepang dengan saham 4,2%, dan Asia Infrastruktur Fund Taiwan dengan saham sebesar 12,7%. Dalam perubahan pemegang saham ini, para investor asing tersebut membayar 250 juta US dollar untuk investasi mereka. Direncanakan Ninex akan memberikan bantuan berupa dana sebesar 800 juta US dollar dan bantuan dalam pembangunan jaringan teknologi dan infrastruktur XL Komindo. Selain pemegang saham asing, kemudian juga bergabung pemegang saham lokal seperti PT Santana Telekomindo atau milik perusahaan Ibnu Sutowo
Nugraha Santana sebesar 10%, Yayasan Tridaya sebesar 2,5%, dan Yayasan Kartika Eka Paksi sebesar 7,5%. Namun, PT Telekomindo tetap menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 42,5%. Berikut perkembangan awal PT XL Axiata Tbk. Setelah persiapan selama beberapa bulan, XL Komindo resmi meluncurkan sistem jaringan GSM-nya yang pada saat itu diresmikan oleh Menpar Postel Job Af pada 8 Oktober 1996. Awalnya, XL Komindo menjual produknya dengan nama GSM XL yang hanya beroperasi di Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi direncanakan untuk beroperasi secara nasional ke depan. Pada 1997, XL Komindo memperluas operasinya ke beberapa kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, dan Denpasar, dan selanjutnya akan diperluas ke berbagai kota lainnya di Jawa dan seluruh Indonesia dalam beberapa fase. Di akhir tahun itu, pelanggan XL Komindo ditargetkan sebesar 180.000 pelanggan, dan pada Agustus 1997 untuk mencapai 1.007.000 pelanggan. Untuk membantunya jaringan, XL Komindo menggandeng Ericsson untuk membangun jaringan mikrosel di Segitiga Emas Jakarta. Menurut salah satu manajemen XL Komindo saat itu, Rudiantara, proyeknya ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Sebelumnya, kedua sudah menjalin kesepakatan untuk membangun infrastruktur awal XL Komindo pada 8 Mei 1996 senilai 1 triliun. Selanjutnya, untuk membangun infrastruktur di kota-kota lain seperti Solo, XL Komindo meminjam dengan skema kredit sindikasi sebesar $400 dari 22 bank asing pertengahan 1997. Beberapa layanan juga terus dihadirkan untuk pelanggan seperti call center, toko XL Store, dan jaringan serat optik. Pada tahun ini juga pemegang saham XL Komindo mengalami perubahan dengan menghilangnya kepemilikan PT Yasantana, Yayasan Kartika Eka Paksi, dan Yayasan Tridaya, sehingga komposisi kepemilikannya menjadi Telekomindo 60% dan sisanya masih dipegang investor asing dengan komposisi saham tidak berubah. Namun di tengah kondisi perusahaan yang masih baru beberapa saat operasi, krisis ekonomi 1997 sampai 1998 menerjang Indonesia. XL Komindo mengalami masalah yang tidak mudah, mengingat pelanggannya turun dari 133.000 menjadi 60.000 saja. Untuk membantu perusahaan agar tetap stabil, pada tahun ini XL meluncurkan layanan prabayar pertamanya yang diberi nama Pro XL pada 29 April 1998. Layanan ini bersaing dengan kartu jenis yang diluncurkan di tahun yang sama seperti Mentari Satelindo dan berhasil menggait 113.000 pelanggan pada Oktober 1998. Lalu manajemen juga menunda pembangunan BTS XL Komindo dan justru malah memindahkan sejumlah infrastrukturnya yang sudah dibangun ke tempat lain yang lebih potensial. Lalu di sini saya menjelaskan penjualan XL Telkom Malaysia. Bagaimanapun, tampak kemudian bahwa grup Raja Wali lewat PT Telekomindo Tribakti tidak ingin berada lebih lama di bisnis operator jaringan seluler. Hal ini didukung misalnya posisi XL Komindo yang terus berada di posisi ketiga, dan pada 2003 keuntungannya menurun 46% dari tahun sebelumnya. Di 2004 dan 2005 bahkan kondisi keuangan XL Komindo justru merugi masing-masing 45 miliar dan sampai 224 miliar rupiah. Pada tahun 2004 terdengar rumor bahwa China Mobile hendak mengakuisisi saham XL Komindo. Sementara itu, selain China Mobile, ada dua cara pembeli lain terhadap saham Telekomindo di XL Komindo, yaitu Telstra dan Telekom Malaysia. Lalu saya lanjut untuk menganalisis PT XL Axiata Tbk yang sudah saya rangkum. Nah, mulai pada tahun 2020 perusahaan mulai mengalami penurunan.
kinerja baik dari sisi keuangan maupun sisi non keuangan. Hal tersebut membuat perusahaan melakukan agenda transformasi di tahun 2021. Data yang diperoleh dianalisis melalui analisis strategi dan analisis kinerja yang kemudian dihubungkan dan dibandingkan untuk menganalisis dampaknya. Di sini PT Excel untuk menganalisis dampaknya yaitu perlu mengagendakan transformasi di tahun 2020 dan 2021 untuk mengetahui dampaknya penurunan, sehingga analisis strategi dilakukan dengan membandingkan kondisi perusahaan dengan kondisi membuat pemilihan suatu strategi untuk diterapkan. Analisis kinerja perusahaan dilakukan melalui analisis kinerja keuangan dan analisis kinerja non keuangan. Analisis kinerja keuangan itu ialah menganalisis rasio keseluruhan, menganalisis arus kas, menganalisis yang berkaitan dengan laporan keuangan. Sedangkan analisis kinerja non keuangan yaitu menganalisis market share, top brand index, dan pada aspek-aspek sumber daya manusia. Hasil yang diperoleh menggambarkan bahwa strategi pertumbuhan yang dilakukan PT Excel Axiata Tbk pada tahun 2020 hingga 2021 adalah strategi product development dengan meluncurkan jaringan 3G, 4G, serta produk paket internet. Hal ini membuat strategi market development melalui penambahan jumlah menara BTS, yaitu pembangunan sinar pemancar BTS, jaringan 2G, 3G, dan 4G di wilayah yang belum dijangkau. Hasil aset atau HAA dan hasil atas ekuitas atau HAE pun cenderung mengalami penurunan. Dilihat dari sisi non keuangan yaitu pangsa pasar, corporate image index, dan top brand index, dan dari sisi tingkat turnover karyawan, perusahaan mengalami peningkatan tingkat turnover. Berikutnya saya ingin menjelaskan tentang laporan keuangan PT Excel Axiata Tbk. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menjelaskan beberapa poin-poin tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai sebuah catatan yang berisi informasi keuangan suatu perusahaan yang dibuat pada suatu periode akuntansi tertentu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa laporan keuangan adalah catatan yang juga bisa digunakan untuk sebagai bahan evaluasi hingga melihat gambaran kinerja perusahaan tersebut. Banyak jenis-jenis laporan keuangan, yaitu merupakan cerminan kerja dan kondisi keuangan perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan ada 5, yaitu laporan laba rugi, neraca, perubahan, modal, dan arus kas. Di laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2020 dan 2019 PT Excel Axiata Tbk. Di sini banyak informasi, yaitu aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas atau piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, pajak bayar di muka, beban bayar di muka, aset atas kelompok kepasan yang dimiliki untuk dijual, aset-aset lain, jumlah aset tidak lancar. Perbandingannya yaitu pada aset lancar, kas dan setara kas di tanggal 31 Desember 2020 sebesar 2,965,589 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 1,00345. Piutang usaha setelah dikurangi cadangan kerugian nilai piutang yang ketiga yaitu 2020 31 Desember sebesar 301,003 dan 31 Desember 2019 sebesar 410,947, disusul dengan 2020 149,359, 2019 251,997, dan ada piutang yang lain. Piutang yang lain yaitu pihak ketiga 2020 68,679, di tahun 2019 25,032. Pihak berelasi
Di tahun 2020 41,083. Di 2019 76,524. Serta persediaan di tahun 2020 sebesar 143,377. Di tahun 2019 74,608. Pajak pihak dimuka. Pajak dimuka terdiri dari pajak penghasilan badan di tahun 2020 sebesar 25,214 dan di tahun 2019 sebesar 40,878. Pajak lainnya di tahun 2020 97,79, di tahun 2019 51,673. Beban biaya muka di tahun 2020 sebesar 3,493,843 dan di 2019 sebesar 3,966,614. Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual di tahun 2020 1,6,95, di tahun 2019 397,29 dan aset lain di tahun 2020 183,602, di tahun 2019 247,301. Jadi jumlah aset tidak lancar yaitu sebesar 7,571,123 dan di 2019 7,145,648. Berikut ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar terdiri dari aset tetap dikurang setelah dikurangi akumulasi penyusutan, aset tetap berwujud, investasi pada entitas asosiasi, beban dibayar di muka, goodwill, aset pajak tangguhan, aset lain-lain. Di 2020 aset tetap atau setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 47,162,250 dan di 2019 sebesar 42,081,680. Aset tak berwujud di tahun 2020 5,716,426 dan di 2019 5,734,185. Investasi pada entitas asosiasi di 2020 sebesar 177,261, di 2019 sebesar 143,148. Beban dibayar di muka di 2020 sebesar 104,619 dan di 2019 665,165. Aset pajak tangguhan yaitu di tahun 2020 85,330 dan di 2019 tidak ada. Aset lain-lain di tahun 2020 yaitu 246,431 dan di 2019 273,721. Jumlah aset tidak lancar yaitu 60,173,674 dibandingkan 2019 sebesar 55,579,594. Jumlah aset dari 2020 yaitu sebesar 67,7444,797 dan di 2019 sebesar 62,725,242. Lalu saya menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek, jangka panjang dan ekuitas PT Excel Aksiana Tbk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Liabilitas jangka pendek, utang usaha dan utang lain-lain. Pihak ketiga sebesar 7,245,439 di tahun 2020, sedangkan di tahun 2019 sebesar 7,925,215. Lalu pihak berelasi di tahun 2020 133,492, di tahun 2019 116,883. Berikutnya ada utang pajak. Pajak yaitu pajak lainnya beban yang harus dibayar, pendapatan tanggungan, liabilitas imbalan kerja, jangka pendek. Pajak lainnya yaitu di 2020 sebesar 38,307, sedangkan di 2019 sebesar 152,313. Beban yang harus dibayar di tahun 2020 yaitu sebesar 602,331, di tahun 2019 sebesar 986,785. Pendapatan tanggungan di tahun 2020 3,893,626, di tahun 2019 3,656851. Lalu selanjutnya ada liabilitas imbalan kerja.
termasuk jangka pendek. Jangka pendek di 2020 sebesar 439,276, di 2019 393,653. Provisi di tahun 2020 202,711, di 2019 sebesar 568,500. Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang. Liabilitas sewa sebesar 4,666,545 di tahun 2020, dan di tahun 2019 sebesar 1,997,488. Liabilitas pinjaman yaitu di tahun 2020 727,795, di 2019 4,76,202. Suku ijarah di tahun 2020 398,417, di tahun 2019 1,075,440. Utang obligasi di tahun 2020 449,310, di tahun 2019 209,874. Jumlah liabilitas jangka pendek sebesar di tahun 2020 ialah 18,857,026, di 2019 sebesar 21,292,684. Liabilitas jangka panjang. Pinjaman jangka panjang terdiri dari liabilitas sewa, suku ijarah, utang obligasi, pendapatan tangguhan, liabilitas pada tangguhan, liabilitas imbalan kerja, dan jangka panjang provisi. Pinjaman jangka panjang di tahun 2020 sebesar 5,535,939, di tahun 2019 4,266,534. Liabilitas sewa sebesar 19,113,020 di tahun 2020, di tahun 2019 12,122,370. Suku ijarah di tahun 2020 ialah 1,692,167, di tahun 2019 2,088,832. Utang obligasi di tahun 2020 sebesar 544,526, di tahun 2019 992,449. Pendapatan tangguhan di 2020 ialah sebesar 1,473,231, di tahun 2019 sebesar 1,896,104. Lalu jangka panjang provisi adalah jangka panjang di tahun 2020 sebesar 336,114, dilanjut di 2019 21,837, dan provisinya di 2020 sebesar 555,458, di 2019 520,339. Lalu jumlah liabilitas jangka panjang di tahun 2020 sebesar 29,750,405, sedangkan di 2019 sebesar 22,310,592. Lalu ada ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal saham, tambahan modal di setor, saham treasury, saldo laba, dan jumlah ekuitas. Modal saham dan modal dasar 22,650 saham biasa. Modal ditempatkan dan disetor penuh 10,706,012,530. Di 2019 10,687,960,423 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham. Di tahun 2020 sebesar 1,070,601. Di tahun 2019 1,068,796. Tambahan modal setor di tahun 2020 sebesar 12,232,120. Di 2019 sebesar 12,202,382. Saham treasury di tahun 2020 134,445, di 2019 tidak ada. Saldo laba telah ditentukan penggunaannya selama tahun 2020 yaitu sebesar 1000, dan di 2019 900. Belum ditentukan penggunaannya di tahun 2020 sebesar 5,968,090, di tahun 2019 5,849,888. Nilai ekuitas di tahun 2020 sebesar 19,137,366, di 2019 19,121,966. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar di tahun 2020 ialah 67,74,797, dan di 2019 jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar 62,725242.
Lalu lanjut di 2018 dan 19. Laporan posisi keuangan di tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Seperti biasanya, yaitu ada aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset tidak lancar. Aset lancar di tahun 2019 yaitu kasnya sebesar 1,603,445. Di tahun 2018 sebesar 1,047,115. Pihak ketiga di 2019 sebesar 410,947. Di 2018 430,741. Pihak berelasi di 2019 sebesar 251,997. 2018 138,499. Di utang lain-lain, pihak ketiga di 2019 25,032. Di 2018 23,841. Pihak berelasi di 2019 76,524. Di tahun 2019. Di tahun 2018 ialah 38,484. Persediaan di tahun 2020 sebesar 74,608. Di 2018 189,063. Pajak bagi muka, pajak penghasilan badan di 2019 ialah 40,878. Di 2018 155,993. Pajak lainnya di 2019 sebesar 51,073. Di 2018 sebesar 292,897. Beban bayar di muka di tahun 2019 ialah 3,96614 dan di 2018 ialah sebesar 3,814027. Piutang derivatif di tahun 2019 tidak ada, dan di tahun 2018 sebesar 798,003. Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk tujuan di tahun 2019 sebesar 397,229. Di 2018 tidak ada. Aset lain di tahun 2019 sebesar 247,361. Di 2018 sebesar 130,009. Jumlah aset lancar di tahun 2019 sebesar 7,145,648. Di 2018 sebesar 7,058,652. Aset tidak lancar, aset tetap dikurang setelah dikurangi akumulasi pengusutan. Di 2019 sebesar 42,081,680. Di 2018 sebesar 36,759,530. Aset tak berwujud di 2019 sebesar 5,734,185. Di 2018 sebesar 5,766,9848. Investasi pada entitas asosiasi di 2019 sebesar 143,486. Di 2018 tidak ada. Beban bayar di muka di 2019 sebesar 065,165. Di 2018 sebesar 814467. Goodwill di 2019 6,681,357. Di 2018 sebesar 6,681,357. Aset dan lain 2019 273,721. 2018 249,164. Jumlah aset tidak lancar tahun 2019 sebesar 55,579, 5,594. 2018 50,555,302. Jumlah aset tahun 2019 sebesar 62,725,242. 2018 sebesar 57,613,954. Lalu saya menjelaskan liabilitas jangka pendek di tahun 2019 sebesar yaitu pihak ketiga 7,925,215. 2018 8,936,515. Pihak berelasi 116,883. 2018 159,293. Utang pajak lainnya sebesar 2019 yaitu 152,313. 2018 53,418. Beban yang harus dibayar 2019 986,785. 2018
872,230. Pendapatan tanggungan di 2019 3,056,851, 2018 2,001,275. Jangka pendek 2019 393,653, 2018 357,324. Provisinya 2019 568,500, 2018 765,264. Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang, liabilitas sewa sebesar 1,997,488, 2018 1,048,959. Pinjaman 2019 sebesar 4,036,202, 2018 sebesar 646,095. Suku ijarah sebesar 1,075,440, 2018 356,430. Utang obligasi 2019 sebesar 309,874, 2018 sebesar 326,491. Liabilitas terkait kelompok kekuasaan yang dimiliki untuk dijual 2019 sebesar 33,480, 2018 tidak ada. Juga liabilitas jangka pendek sebesar di tahun 2019 21,292,684, sedangkan di 2018 15,733,294. Lalu liabilitas jangka panjang. Pinjaman jangka panjang di 2019 terdiri 4,266,534, di 2018 terdiri 8,043,168. Liabilitas sewa di 2019 sebesar 12,122,370, 2018 sebesar 9,258,332. Suku ijarah di 2019 sebesar 2,088,832, 2018 sebesar 2,523,058. Utang obligasi 2019 sebesar 992,449, 2018 668,325. Pendapatan tanggungan 2019 1,896,104, 2018 668,325. 2,318,90. Liabilitas punya tanggungan di 2019 152,127, di 2018 tidak ada. Jangka panjang di 2019 271,837, di 2018 217,664. Provisinya di 2019 sebesar 520,339, di 2018 sebesar 508,095. Jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 22,310,592, di 2018 sebesar 23,537,562. Ekuitas di 2019 sebesar 1,068,796, di 2018 1,068,796. Tambahan modal disetor di 2019 sebesar 12,202,382, di 2018 sebesar 12,149,371. Saldo laba telah ditentukan penggunaannya di 2019 900, di 2018 900. Belum ditentukan penggunaannya yaitu di 2019 5,849,888, di 2018 5,124,031. Jumlah ekuitas 2019 19,121,966, di 2018 18,343,098. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas 2019 sebesar 62,725,242, di 2018 sebesar 57,613,954. Lalu lanjut, saya ingin menjelaskan tentang cara penghitungan laporan neraca. Di sini jika ingin menghitung laporan neraca, yang perlu diketahui yaitu pertama jumlah aset lancar. Jadi jumlah aset lancar di tahun 2020 sebesar 7,571,123, yaitu nanti cara penghitungannya dikurangi
dengan aset lancar di tahun 2019 sebesar 7,145,648. Ini jumlah aset lancarnya, yaitu sama dengan 425,475. Lalu yaitu kita menghitung jumlah aset tidak lancar di tahun 2020 sebesar 60,173,674 dikurangi di tahun 2019 sebesar 55,579,594. Hasilnya sama dengan 4,594,080. Jadi setelah dikurangi masing-masing dari jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar, lalu yang tadi setelah dikurangi hasilnya 425,475, lalu ditambahkan yaitu dengan 4,594,080, hasilnya 5,019,555. Setelah menghitung jumlah aset, lalu kita menghitung jumlah liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan ekuitas. Pertama-tama kita mencari selisih dari jumlah liabilitas jangka pendek. Perlu diketahui di tahun 2020 liabilitas jangka pendek sebesar 18,857,026, yang dimana jumlah ini dikurangi dengan di tahun 2019 sebesar 21,292,8684. Hasilnya ialah min 2,435,658. Selanjutnya kita menghitung jumlah liabilitas jangka panjang. Diketahui di tahun 2020 sebesar 29,750,405 dikurangi di tahun 2019 sebesar 22,310,592, yaitu hasilnya sama dengan 7,439,813. Selanjutnya kita menghitung jumlah ekuitas yang diketahui di tahun 2020 sebesar 19,137,366 dan dikurangi di tahun 2019 sebesar 19,121,966, hasilnya sama dengan 15,400. Jadi jumlah liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan ekuitas ditotalkan, yaitu dengan cara dijumlahkan. Namun jika ada min di salah satu hasil tersebut maupun jangka pendek, jangka panjang, dan ekuitas, hasilnya itu harus dikurangi. Pertama-tama kita menjumlahkan terlebih dahulu, yaitu menjumlahkan total jangka panjang sebesar 7,439,813 dan ditambah jumlah ekuitas sebesar 15,400. Hasilnya tersebut dikurang yaitu dengan jumlah liabilitas jangka pendek, lalu dikurangi dengan 2,435,658. Jadi hasil totalnya adalah 5,1955. Sama yang tadi di aset lancar dan tidak lancar, jumlahnya itu yaitu balance. Jadi jumlah aset di tahun 2020-2019 dan jumlah liabilitas jangka pendek, jangka panjang, jumlah ekuitas atau bisa disebut LNC, jika ditotalkan hasilnya tetap sama, yaitu 5,019,55. Nanti contohnya saya taruh di gambar. Lalu saya berikutnya menghitung jumlah aset lancar di tahun 2019-2018.
caranya tetap sama, yaitu hasil 2019 dikurangi dari 2018, yaitu bisa kita lihat di sini ada jumlah aset lancar di tahun 2019 sebesar 7,145,648, di tahun 2018 yaitu sebesar 7,058,652, lalu dikurangi sama dengan hasilnya 86,996. Lalu kita menghitung jumlah aset tidak lancar dan mencari selisihnya. Jumlah aset tidak lancar di 2019 sebesar 55,579594, di 2018 sebesar 50,555,302, dikurangi sama dengan hasilnya 5,024,292 dan dijumlahkan. Hasilnya 5111,288. Berikutnya menghitung selisih dari liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan jumlah ekuitas. Di tahun 2019 jumlah liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 21,292,684, dikurangi di 2018 sebesar 15,733,294 sama dengan 5,559,390. Lalu kita menghitung jumlah liabilitas jangka panjang di 2019 sebesar 22,310,592, dikurangi di tahun 2018 sebesar 23,537,562 sama dengan minus 1,226,970. Lalu kita menghitung jumlah ekuitas di 2019 yaitu sebesar 19,121,966, dikurangi di 2018 sebesar 18,343,098 sama dengan hasilnya yaitu 778,868. Dari jika kita sudah mencari hasilnya dari masing-masing liabilitas yaitu jangka pendek, jangka panjang, dan ekuitas, maka hasil-hasil tersebut tadi kita jumlahkan. Namun apabila ada tanda minus 1 di hasil kita yang tadi kita hitung, kita harus mengurangi. Namun terlebih dahulu untuk cara penghitungannya kita mulai dari penjumlahan. Jadi liabilitas jangka pendek sebesar hasilnya yaitu sebesar 5,559,390 jumlah ditambah jumlah ekuitas sebesar 778,868. Nanti hasilnya sama dengan dikurangi jumlah liabilitas jangka panjang minus 1,226,970. Hasilnya liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan jumlah ekuitas hasilnya yaitu arus selisihnya 5,111,288. Jadi selisih harga dari aset lancar di 2019 dan di 2019-2018 serta 2019-2018 yaitu sama, hasilnya balance. Jadi jika kita menggunakan cara yang tepat dan tidak terburu-buru, maka hasilnya tetap balance. Sekian saya cukup presentasi yang saya berikan, dan saya penutup kata ingin menjelaskan tentang kenapa saya memilih PT XL Axiata Tbk. Alasan saya memilih PT XL Axiata Tbk yaitu perusahaan XL Tbk ini bergerak di bidang pelayanan untuk berbagai macam fitur, salah satunya berinternet. Karena teknologi semakin maju dan berkembang cepat, oleh karena itu XL Axiata sebagai provider telekomunikasi di Indonesia dapat memudahkan segala interaksi dalam berkomunikasi dimanapun dan kapanpun.
juga mengatasi semua kesulitan untuk mengakses internet di daerah yang susah mendapatkan sinyal. Dengan menggunakan jaringan 4G, jika ingin berlangganan di profil Excel dapat diakses melalui platform e-commerce dan gerai terdekat. Di era digital seperti ini harus mempunyai kualitas internet super cepat dan hemat. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.